Banyak orang yang mengira stroke hanya terjadi pada kelompok lansia saja, sehingga kelompok usia lain sering terlena dan memiliki gaya hidup yang gak sehat, kayak merokok, alkohol, kurang olahraga, bahkan obesitas. Padahal stroke bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, dari mulai bayi, dewasa, dewasa muda, sampai ke orang tua. Kira-kira apa aja risikonya dan apa saja sebabnya? Pada video kali ini kita akan bahas dari mulai bagaimana sih risiko stroke berdasarkan rentang usia, apa saja yang bisa kita hindari, dan juga tanda-tanda dari serangan stroke, serta gimana sih prospek pasien setelah stroke ke depannya. Untuk itu, tonton videonya sampai akhir. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Tidak dapat disangkal bahwa risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor risiko stroke yang dapat dikendalikan adalah seperti kegemukan atau obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, alkohol, merokok, serta adanya riwayat penyakit jantung. Baik itu adalah penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang terjadi setelahnya. Kabar baiknya, risiko-risiko tadi sebenarnya bisa kita cegah. Dengan meminimalisir risiko tadi, diperkirakan dapat lebih dari 90% mencegah terjadinya stroke di kemudian hari. Nah, stroke ini biasanya terjadi pada usia di atas 60 tahun. Data menunjukkan bahwa usia rata-rata penderita stroke adalah 74,3 tahun menurut penelitian di Inggris. Walau begitu, ada beberapa jenis stroke yang terjadi bahkan dari bayi, dewasa muda, sampai orang tua. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama ada yang disebut dengan stroke perinatal. Walaupun jarang, tetapi stroke ini terjadi pada bayi perinatal, artinya bayi yang neonatus, kurang dari 28 hari setelah kelahiran. Mayoritas stroke perinatal ini terjadi karena terganggunya pasokan darah menuju ke otak, biasanya disebabkan oleh emboli, yang paling sering disebabkan karena kelainan jantung bawaan. Maka dari itu, penting sekali untuk melakukan screening dan pemeriksaan jantung pada kelompok usia ini. Lalu selain itu, selain pada bayi, ada juga yang terjadi pada anak-anak. Stroke pada anak-anak bisa terjadi dari usia 28 hari sampai 18 tahun. Faktor risiko utama stroke pada anak-anak antara lain adalah penyakit bawaan yaitu sickle cell anemia atau anemia di mana sel darah merahnya itu bentuknya tidak normal seperti bulan sabit, lalu gangguan pembekuan darah, penyakit jantung bawaan dan gangguan dari katup jantung yang bisa menyebabkan terjadinya emboli dan sumbatan pada pembuluh darah otak, lalu kelainan pembuluh darah bawaan yang bisa menyebabkan stroke sumbatan ataupun stroke perdarahan bila ada kelainannya itu dia pecah itu ya. Nah, lalu kalau pada dewasa muda, apa saja sih yang menjadi risikonya? Berdasarkan laporan prevalensi stroke pada kelompok usia dewasa muda, belakangan ini mengalami tren peningkatan. Stroke sumbatan tetap lebih mendominasi dibandingkan dengan stroke perdarahan, yaitu sekitar 75%. Dan berdasarkan studi yang dilakukan, faktor-faktor risiko yang meningkatkan risiko terjadinya stroke pada usia muda adalah perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, alkohol, kurang olahraga, yang berakibat pada obesitas. Lalu penyakit metabolik bawaan yang sulit dikendalikan seperti adanya turunan diabetes, turunan tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Lalu adanya riwayat dari keluarga, misalnya pada orang tua yang mengalami stroke sebelumnya atau pada kerabat itu menjadi salah satu faktor risiko yang meningkatkan terjadinya angka stroke pada dewasa muda. Tetapi tidak bisa dipungkiri memang paling sering terjadi pada lansia. Nah, dengan rata-rata usia sekitar 74 tahun, stroke iskemik ini merupakan stroke yang paling umum di kelompok lansia. Biasanya ini terjadi karena merupakan kombinasi dari masalah kesehatan yang telah menumpuk di usia tua. Misalnya adanya diabetes, darah tinggi, dan penyakit jantung. Lalu gaya hidup yang tidak sehat yang terakumulasi sejak lama seperti merokok dan juga obesitas, ini juga meningkatkan risiko terjadinya stroke. Walaupun terjadi di berbagai rentang usia, namun gejala stroke baik pada usia dewasa muda, bayi, bahkan orang dewasa atau orang tua, itu memiliki gejala yang sama. Untuk memudahkan mengenali gejala stroke, maka ada istilah yang disebut dengan segera ke RS. Yang artinya adalah artinya senyum yang tidak simetris tiba-tiba pada salah satu sisi wajah. Yang kedua adalah atau gerakan melemah secara tiba-tiba di salah satu sisi. Lalu bicara pelo atau sulit dipahami secara tiba-tiba. Ke-nya adalah kebas atau kesemutan di separuh tubuh secara tiba-tiba.
R-nya adalah rabun atau gangguan penglihatan, dan S adalah sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba dan tidak pernah dialami sebelumnya. Ini adalah keadaan darurat medis yang harus langsung ditangani di rumah sakit. Lalu setelahnya bagaimana? Banyak yang menanyakan bahwa bagaimana prospek pasien setelah stroke, karena banyak setelahnya itu mengalami sequelae atau gejala sisa yang menyebabkan terjadinya disabilitas. Nah, salah satu bahaya yang terbesar pada stroke adalah meningkatnya risiko stroke berulang di masa depan dan juga adanya gejala sisa. Nah, memang ini bergantung daripada seberapa luas otak yang terkena. Kalau luas otak yang terkena itu sedikit, maka bagian otak lain dia bisa mengcover sehingga gejala sisa atau disabilitas yang dialami tidak akan begitu banyak. Tetapi kalau misalnya stroke-nya ini luas, maka dia bisa berbahaya. Bisa meningkatkan risiko kematian atau apabila pasien selamat bisa menyebabkan gejala sisa yang menyebabkan disabilitas. Karena sel otak ini unik, karena apabila dia mati dia tidak bisa digantikan oleh sel yang lainnya. Sel yang lainnya hanya bersifat melengkapi atau menggantikan. Sehingga kalau misalnya stroke itu luas, bagian yang menggantikannya juga tinggal dikit sehingga sangat sulit untuk pulih seperti semula. Tetapi yang paling penting adalah dalam terapi stroke adalah mencegah terjadinya stroke untuk kedua ataupun ketiga kalinya, yaitu dengan kontrol rutin, mengendalikan gula darah, dan faktor risiko lainnya. Tetapi gejala sisa akan lebih berat apabila terjadi pada bayi dan anak-anak, karena ini bisa menyebabkan kerusakan otak yang permanen, seperti adanya cerebral palsy, gangguan kognitif, atau kejang berulang atau epilepsi. Nah, itu dia tadi beberapa jenis stroke yang terjadi di berbagai rentang usia beserta risiko yang bisa kita cegah. Semoga kita semua sehat selalu dan kita ketemu lagi di video berikutnya.